Shalom, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak yang ada di rumah, mari kita satukan hati kita lipat tangan kita berdoa. Bapa yang di surga lah yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh Roh Kudus memberkati setiap firman yang kami dengarkan pagi hari ini. Kalau kami mendengarnya melalui di rumah saja, kami percaya penyertaan Allah Roh Kudus memberkati kami dalam nama Yesus. Hidup kami berdoa, haleluya, amin. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian. Anak-anak yang belum boleh disiapkan Alkitabnya. Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kita baca sama-sama. Umaria akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tangannya. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari mana supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Dia berfirman, mereka ini suatu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat di sana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Dan disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Itulah ini berjudul Pelajaran Allah mengacau balaukan bahasa Babel. Mari kita lihat beberapa banyak hal yang telah kalian pelajari dari kitab Kejadian sejauh ini. Kita sudah belajar mulai dari kitab Kejadian awal sampai saat ini, itu berbicara tentang penciptaan Tuhan, mulai dari penciptaan Tuhan, dimulai dari kejatuhan manusia, dan akibat dari kejatuhan manusia lahirlah anak-anak Adam dan Hawa, dan akibat kejatuhan manusia itu juga dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ada terjadinya pembunuhan, terjadinya orang-orang yang berkuasa dan semua ini kita sudah belajar sejauh ini, bahkan dikatakan juga Tuhan dan hukuman yang dahsyat ini, yaitu diadakannya air bah di laut. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahaya. Hari ini ingat, salah satu tujuan pelajaran kita adalah menurutkan semua kisah yang sudah kalian dengar berdasarkan waktu terjadinya di dalam Alkitab. Manusia yang sombong dan egois memberontak melawan Allah dan melalui pembangunan menara dan mengalahkan diri mereka sendiri. Akibat kesombongan manusia, mereka merasa mereka hebat. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka membangun sebuah menara. Tapi apakah dengan sebuah menara ini bahwa mereka diizinkan Tuhan melakukan semua ini? Kata firman Tuhan, tidak. Ingatlah hal-hal penting ini. Pertama, mengapa Allah menciptakan manusia? Dikatakan manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk hal-hal yang lain, tetapi Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Apa yang Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk dia lakukan? Kita sudah mendengar berapa kali bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk beranak cucu, untuk berkembang biak, untuk menyebar, memenuhi bumi ini, serta menaklukkan banyak hal di bumi ini. Kepada siapa lagi Allah memberikan perintah itu? Apakah hanya diberikan kepada Adam dan Hawa saja? Tentu saja tidak. Perintah ini diberikan kepada seluruh keturunan Adam dan Hawa, termasuk Nuh dan keluarganya. Mereka ingin mendapatkan nama bagi diri mereka sendiri dan bukan bagi
bagi Allah ketika mereka mendirikan menara Babel. Mereka hanya untuk mencari diri sendiri, untuk mencari nama. Mereka dikatakan, baiklah kita mendirikan menara ini dan menjadikan nama kita terkenal. Ya, kita baca tadi itu mereka ingin tinggal bersama-sama di satu tempat dan tidak mematuhi perintah Allah untuk menyebar dan memenuhi bumi. Tuhan mengatakan bahwa pergilah ke seluruh bumi untuk memenuhi bumi, tetapi mereka melanggar perintah yang Tuhan sudah berikan. Mereka hanya mau tinggal di satu tempat dan hanya ingin menguasai satu tempat, padahal Tuhan mengatakan bahwa penuhilah bumi. Mari kita lihat apakah Nuh dan keturunannya percaya kepada Allah dan memenuhi perintahnya. Ya, apakah Nuh percaya kepada Allah dan memenuhi perintah Tuhan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, kita lihat di dalam Kejadian Alkitab kita pada Kejadian 10 pasal itu berkisah tentang daftar panjang, daftar sebuah silsilah. Apakah silsilah itu? Menurut kalian apakah silsilah itu? Ya, silsilah itu daftar nama-nama dan keturunan anak cucu dari seseorang. Dan itu bercerita tentang daftar keturunan dan silsilah nama-nama daripada anak-anak Nuh. Ada banyak anak yang terdaftar di situ. Banyak anak telah dilahirkan. Hal itu memenuhi perintah Allah kepada Adam dan Hawa serta Nuh untuk berkembang biak dengan mempunyai anak-anak bagi mereka. Jadi keturunan keluarga Nuh itu melakukan satu hal yang benar di mata Tuhan. Mereka melakukan perintah Tuhan bahwa mereka memenuhi syarat. Pertama, mereka melahirkan keturunan memenuhi bumi. Mereka mempunyai keturunan. Mereka juga mulai berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, tapi kebanyakan dari mereka itu tetap tinggal bersama dan tidak berpindah terlalu jauh, sebab akhirnya mereka menetap di satu tempat. Kemudian mereka memutuskan untuk membangun satu kota yang sangat besar di sebuah menara, dan untuk menaruh betapa agung dari mereka untuk mendorong setiap orang untuk tetap tinggal bersama-sama, tidak mau mengikuti lagi perintah Tuhan. Apa salahnya dengan hal itu kalau kita hanya tinggal dalam satu kota saja? Tentu saja tidak ada salahnya. Tapi perintah Tuhan bahwa pergi menyebar pada waktu itu. Pergi menyebar dan memenuhi bumi. Karena waktu itu masih awal penciptaan. Tuhan mau manusia itu berkembang biak dan memenuhi bumi, ya. Nah, di sini Allah mau menciptakan manusia untuk memuliakan Allah, bukan untuk diri sendiri, bukan hanya untuk pribadinya, tetapi Ia juga memerintahkan agar mereka menyebar ke seluruh bumi dan bukan tinggal bersama-sama di satu tempat. Kita semua senang memegahkan diri, terkadang mencoba untuk menunjukkan kepada orang lain betapa hebatnya kita. Ya, kita terkadang seperti itu ya, mungkin anak-anak sering membanggakan diri. Tidak salah untuk membanggakan diri, tapi hal itu tidak dibenarkan. Yang membanggakan diri, wih saya hebat, saya punya ini, saya orang ini, dan sebagainya. Mungkin bagi anak-anak itu hal yang bagus untuk kalian lakukan, tetapi bagi firman Tuhan, hal itu tidak Tuhan senang, karena yang harus dibanggakan hanya Tuhan Yesus sendiri. Orang Babel sombong, memberontak, dan egois. Namun tentu saja Allah tidak menghancurkan dosa mereka. Ketika kesombongan, keangkuhan, dan dosa mulai merajalela, Tuhan mengirimkan air bah seperti cerita minggu lalu. Tetapi bukan berarti air bah sudah terjadi dan menghapuskan dosa mereka. Bukan hanya menghapuskan manusia-manusia yang sombong, tapi masih ada terjadinya dosa di dalam hidup mereka. Allah menghakimi dosa manusia, tetapi juga menunjukkan belas kasihannya. Nah, itulah Tuhan. Tuhan itu menghakimi manusia, tetapi juga menunjukkan belas kasihannya kepada mereka. Ya, manusia tidak dapat meloloskan diri dari dosa mereka. Allah melihatnya dan menanganinya. Tidak ada satupun yang berbuat perkataan dan pikiran kita yang luput dari perintah Allah. Ya, tidak ada satupun perbuatan, perkataan, dan pikiran kita itu luput dari perintah Allah. Ya, seperti apakah
orang-orang pada zaman Nuh itu dikatakan oleh firman Tuhan itu sangat jahat, ya, sangat-sangat tidak berkenan di hati Tuhan dan mengakibatkan hati Tuhan sangat sedih. Kita belajar bahwa Allah tidak tahan melihat dosa, ya. Tuhan tidak senang terhadap dosa dan Tuhan tidak tahan terhadap dosa. Mengapa? Karena Tuhan itu sangat kudus. Tuhan itu sangat suci sehingga dia tidak tahan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Di dalam kekudusannya Allah menghancurkan dunia dengan air bah. Hal itu adalah adil dan benar untuk dia lakukan bagi dunia ini karena dia punya hak untuk melakukan. Sekarang manusia melakukan dosa yang benar. Apakah Allah akan mengirimkan air bah lagi untuk memusnahkan orang yang berdosa itu? Setelah Tuhan melihat bagaimana dosa yang sangat merajalela bagi umat manusia, apakah Tuhan akan mengirimkan air bah lagi supaya manusia bertobat? Tentu saja tidak, ya, karena Ia sudah berjanji, karena firman Tuhan bahwa Dia berjanji tidak akan menghancurkan dunia ini lagi. Dia sudah berjanji tidak akan mengirimkan lagi air bah bagi umat manusia. Tapi bagaimana caranya membuat manusia itu bisa sadar dari setiap kesalahannya? Ya, Allah membuat covenant dengan Nuh, menjanjikan bahwa Ia tidak akan lagi mengirimkan air bah untuk menghancurkan seluruh bumi. Ia akan menangani dosa dengan cara yang berbeda. Tuhan punya cara sendiri untuk menangani dosa setiap manusia. Apa yang Allah lakukan terhadap dosa itu yang dilakukan oleh manusia? Ia mengubah bahasa orang-orang ini ketika orang-orang ini mulai membuat menara Babel, menghancurkan bahasa orang-orang ini. Bagaimana hal itu bisa mengacaukan mereka? Kenapa Tuhan membuat mengacaukan mereka, mengacau balaukan bahasa mereka? Ya, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan cara inilah sehingga manusia tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, yang tadinya satu bahasa, satu tujuan, satu pemikiran, Tuhan melihat, wah ini tidak benar. Kalau mereka dengan cara mendirikan Babel, mereka akan memenggangkan diri, akan menyombongkan diri, dan tidak mengandalkan Tuhan di dalam diri mereka. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan mengatakan, baiklah kita turun untuk mengacau balaukan bahasa mereka. Dengan mengacau balaukan mereka, mereka tidak mengerti satu sama lainnya. Contohnya saja kalau anak-anak di sekolah, pergi ke sekolah atau di rumah atau pergi bermain, bahasanya mama beda, bahasanya papa beda, bahasanya anak-anak beda. Papa misalnya perintahkan anak-anak makan, tapi kalian tangkapnya pergi main, kan nggak nyambung. Nah, itu Tuhan juga buat seperti itu kepada manusia. Tuhan mengacau balaukan manusia dengan bahasanya. Tuhan mengacau balaukannya supaya mereka tidak berbuat dosa lagi. Sudah tidak ada lagi bahasa yang connect satu sama lainnya di dalam diri mereka. Ya, mereka tidak bisa berkomunikasi lagi sehingga mereka tidak dapat bekerja sama membangun menara itu. Pekerjaan mereka untuk membangun menara pun terhenti oleh karena bahasa yang dikacau balaukan oleh Tuhan. Karena tidak mengerti, misalnya disuruh mengambil bata, tau-taunya mereka duduk. Misalnya mereka saling menyuruh, ayo kita ambil pasir, yang lainnya malah pergi makan. Karena tidak nyambung, akhirnya mereka bingung satu sama lainnya, tidak bisa jadi apa-apa karena tidak ada lagi satu bahasa dan satu komunikasi yang baik. Sehingga Tuhan melihat, wah dengan cara ini mungkin dosa akan berhenti. Jadi Allah menghukum mereka atas dosa-dosa mereka. Ya, Allah menghentikan rencana di Babel untuk menghukum mereka. Tapi pada saat yang sama, Allah juga itu berbelas kasihan walaupun mereka dihukum. Tuhan juga berbelas kasihan kepada mereka. Coba pikirkan bagaimana kekacauan bahasa menjadi bentuk bahasa yang lain. Ya, bagi kasih Allah. Bentuk kasih Allah itu seperti apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang pada waktu itu. Allah menghindarkan mereka dari dosa yang lebih besar lagi. Mereka tidak bisa berkomunikasi dan merencanakan sesuatu bersama-sama lagi. Terkadang ketika orang-orang berkumpul, mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Dapatkah kalian mengingat suatu waktu ketika kalian sedang berkumpul, tapi tidak bisa berdiskusi? Pasti kalian tidak nyambung. Itulah terjadinya dengan orang-orang di Babel. Ketika mereka berkumpul dan bersatu,
Mereka merencanakan dan melakukan hal yang jahat dan motivasi yang berdosa kepada Tuhan, ya, dengan membuat mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Allah berbelas kasihan kepada mereka. Allah menunjukkan belas kasihannya kepada mereka. Apa rencana Allah? Apa rencana Allah untuk belas kasihannya kepada orang-orang yang sudah Tuhan hukum ini? Walaupun Tuhan menghukum orang-orang yang di Babel, tapi Tuhan juga menunjukkan belas kasihan karena Tuhan itu Maha Kasih, ya. Ia menyebabkan mereka tersesak dan terpisah satu sama dengan yang lain. Sehingga pada saat kacau balau itu terjadi, tidak ada namanya lagi kekerasan. Misalnya, anak-anak kumpul dari segala macam suku, dengan macam-macam bahasa. Tiba-tiba ada salah satu anak mungkin meminta tolong, tapi pikiran kalian bilang, aku dimaki-maki sama dia. Akhirnya adanya pertengkaran. Nah, itu Tuhan tidak mau terjadi hal itu. Setelah dikacau balaukannya, dikatakan oleh firman Tuhan, Ia membuat mereka terserak ke seluruh bumi, menyebar ke seluruh bumi. Makanya bumi sekarang ini banyak bahasa, ya, khususnya di Indonesia banyak bahasa. Ada bahasa Ambon, bahasa Batak, bahasa Toraja, bahasa Jawa dan sebagainya. Itu cara Tuhan sehingga memenuhi bumi, ya. Bukan berarti dengan adanya kacau balau ini itu hukuman selamanya, tidak. Tetapi ini belas kasihan Tuhan sehingga manusia itu menyebar. Di daerah ini bahasanya berbeda. Di Cina bahasanya Cina. Di Amerika bahasa Inggris. Ke Korea bahasa Korea. Ke Indonesia bahasa Indonesia. Jadi kita semua sudah berbeda-beda bahasa. Ia mencegah mereka untuk bersatu dan merencanakan sesuatu yang lebih jahat lagi. Kekacauan bahasa yang Allah lakukan mempunyai manfaat lain bagi mereka, bukan sesuatu yang membuat mereka jadi semakin berdosa. Kemana orang-orang itu pergi setelah Allah mengacaukan bahasa mereka? Apakah mereka masih tinggal di satu tempat? Tentu saja tidak. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka pergi ke seluruh dunia. Di mana Allah menginginkan manusia untuk tinggal? Di seluruh dunia. Jadi kemana mereka pergi? Ke seluruh dunia. Di mana Tuhan menginginkan mereka tinggal? Ya, di seluruh dunia, ya. Jadi penghakiman Allah atas orang Babel sebenarnya itu mempunyai kehendak Allah. Allah mau menggenapi rencananya dan tujuannya kepada manusia. Tujuannya itu tidak dapat dihentikan oleh manusia. Kalau Tuhan sudah berbuat, maka Tuhan pun akan bisa melakukannya bagi kita semua. Jadi anak-anak, kita sudah tahu bagaimana Allah menghukum manusia, tetapi juga memberikan belas kasihannya kepada manusia. Hukuman atas manusia, ya, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga Tuhan masih memberikan belas kasihannya. Belas kasihannya adalah kita ada satu-satunya oleh karena kasih dari Yesus. Salah satu belas kasihan Tuhan adalah satu lagi, walaupun kita sering berdosa, sering kita melakukan kejahatan, salah satu belas kasihan Tuhan lagi adalah bahwa kita mendapatkan keselamatan dan hidup kekal. Kita senantiasa percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Baiklah, jangan lupa kerjakan Devo dan yuk cari tahu. Anak-anak yang di rumah, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3, ya. Ayat hafalan kita minggu ini Mazmur pasal 1 ayat 3. Mari kita berdoa anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengakui bahwa kami semua berdosa dan membutuhkan karya penyaliban Yesus dalam hidup kami. Kami bersyukur atas semua orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Kami mohon tumbuhkan iman dan kepercayaan-Mu di dalam hati kami, orang-orang yang belum percaya. Kami bersyukur atas janji-Mu yang akan menjadikan kami anak-anak-Mu semakin serupa dengan Yesus. Kami bersyukur atas kebijaksanaan dan belas kasihan-Mu, sehingga bahkan penghakiman-Mu terhadap dosa dapat menahan
semakin meluasnya dosa itu sendiri dan dapat menyelamatkan maksud-Mu yang baik. Jadikan kami anak-anak yang tumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi Engkau seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Allah yang penuh. Haleluya.